Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Marilah kita berupaya, berusaha terus-menerus sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Karena orang yang dimuliakan di hadapan Allah bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang paling sukses tentang dunianya, tetapi orang yang bahagia hidup di dunia dan kelak nanti di akhirat hanya orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, coba kita perhatikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yaroni wa amanabi. Bahagialah bagi orang yang bisa hidupnya bersamaku. Bahagialah bagi orang yang pernah melihatku
wa amanabi, tetapi dengan syarat dia hidup di kala atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, kemudian dia pernah melihat baginda Rasulullah, lantas dia iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, walaupun hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat makhluk Allah yang paling mulia, tetapi tidak pernah iman kepada baginda Rasulullah, maka dia termasuk orang yang celaka. Sebagai contoh gambarannya, dia bersama Rasulullah, makan minum, mendidik Rasulullah, kemudian membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebencian-kebencian kaum Quraisy di waktu itu, tetapi dia tidak pernah iman kepada baginda Rasulullah. Dia masuk neraka selamanya, yaitu Abu Thalib namanya. Tetapi bahagia dan bahagialah bagi orang yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam mimpi juga tidak pernah, tetapi dia iman kepada baginda Rasulullah. Itulah yang bahagia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita termasuk hamba Allah yang iman kepada Allah dan iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kewajiban apakah yang harus kita laksanakan? Apakah kita setelah masuk Islam, setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian kewajiban dalam Islam itu apakah sebagian-sebagiannya kita laksanakan? Yang cocok dengan keinginan nafsu kita laksanakan, tetapi yang tidak cocok atau bertolak belakang dengan keinginan kita ditolak? Tentunya tidak. Tetapi kita dalam Islam, setelah kita iman kepada Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, baik yang manis maupun yang pahit rasanya, wajib kita terima, wajib kita laksanakan. Karena kalau diambil yang manisnya, yang pahitnya tidak, maka iman dan Islam kita gugur. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu sahabat namanya Abdullah bin Salam, dia iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasulullah, lantas dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ada salah satu kelakuannya yang diistimewakan karena nenek moyangnya seperti itu melakukannya, yaitu mengistimewakan di hari Sabtu. Karena nenek moyangnya, keturunannya Abdullah bin Salam melakukannya seperti itu, maka dia setelah masuk Islam juga melakukannya. Yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Salam mengharamkan daging unta, padahal di dalam Islam daging unta dihalalkan. Kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, surah Al-Baqarah ayat 208. Dalam ayat yang lain Abdullah bin Salam ditegur oleh Allah, afatu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kamu Abdullah bin Salam iman terhadap sebagian Islam tetapi kufur terhadap sebagian lagi? Apakah sah? Tidak. Orang yang mengambil sebagian-sebagian dalam Islam yang cocok dilaksanakan dan diambil, tetapi yang tidak atau bertolak belakang dengan keinginan ditolak. Dalam ayat selanjutnya, ulaika humul kafiruna haqqo, jelas-jelas dia termasuk orang yang kufur. Bagaimanakah kita melaksanakan Islam yang seluruhnya, yang disebut dengan Islam kafah oleh ulama salaf, yang termasuk
Islam kafah itu secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kultur, yang kedua struktur. Apa itu kultur? Kultur itu adalah, kultural itu adalah di mana kita aktivitas sehari-hari baik yang horizontal maupun vertikal diatur dalam ilmu fikih secara kultural. Oleh para ulama, kultur ada 4 bagian. Yang pertama, sebagian daripada Islam itu adalah rub'ul ibadah. 1/4 daripada Islam itu adalah mengatur tentang tata cara ibadah. Ibadah yang benar bagaimanakah seperempatnya diatur dalam ilmu fikih? Itu harus benar sesuai dengan syarat dan rukun termasuk yang membatalkannya. Salah satu contoh kita ambil yang termasuk rub'ul ibadah. 1/4 daripada ibadah itu adalah tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada aturannya. Perhatikan dan kita perhatikan supaya ibadah kita, Jumat kita diterima oleh Allah harus sesuai dengan syarat dan rukun termasuk yang membatalkannya. Salah satunya tidak ada, maka tidak sah sholat Jumatnya. Karena kita tidak tahu, ilmu kita agama masih minim, ternyata ngobrol di waktu si khotib lagi khutbah itu membatalkan Jumatnya. Kemudian yang di samping kiri kita dilarang oleh kita ngomong, tidak boleh berbicara apabila imam lagi khutbah. Yang melarangnya juga batal khutbahnya. Jangankan masalah ngobrol, bertasbih pun, mengucapkan tasbih dan memegang tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mengingat zat Allah dalam keadaan si khotib lagi menyampaikan tausiahnya, maka amalnya itu sia-sia, bisa membatalkan Jumatnya. Apalagi sampai megang HP, tidak kelihatan oleh sang khotib. Dia diam di atas, duduk di atas sambil mendengarkan, tapi tangan memegang HP. Baik pemuda maupun orang tua, jangan harap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, rub'ul ibadah, 1/4 daripada Islam itu mengatur tentang tata cara ibadah harus sesuai dengan syarat rukun termasuk yang membatalkannya. Perhatikan dan perhatikan. Bukan hanya vertikal, horizontal pun sama. Kita bertetangga, bagaimanakah bertetangga yang benar? Diatur oleh ilmu agama dalam rub'ul ibadah. Yang kedua, rub'ul muamalat, tentang tata cara ekonomi. Bagaimana tata cara tani yang benar? Bagaimanakah tata cara jual beli yang benar? Bagaimanakah tentang tata cara perbankan yang benar? Semuanya diatur oleh ilmu fikih dalam rub'ul muamalat. 2, semuanya harus kafah. Yang ketiga, rub'ul munakahat, 1/4 daripada Islam itu adalah mengatur tentang tata cara pernikahan. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun nikah ada 4: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dan saksi. Apabila salah satu itu bukan muslim, jangan coba-coba mengawinkan seorang muslim terhadap non-muslim. Bukan hanya tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Dua-duanya calon mempelainya muslim dan muslimah, tetapi walinya bukan seorang muslim, itu juga tidak boleh. Tiga-tiganya, dua mempelai dan walinya muslim tetapi saksinya bukan muslim, itu juga tidak sah. Itu semuanya diatur dalam agama Islam dalam rub'ul munakahat. Yang keempat,
baru 75% yang harus kita laksanakan tentang rub'ul jinayat. 1/4 daripada Islam itu adalah mengatur tentang tata cara bernegara. Bagaimanakah orang yang meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan sholat, diatur oleh negara tentang orang yang meninggalkan sholat. Bagaimanakah orang yang mabuk-mabukan, bagaimanakah orang yang berzina, itu diatur oleh Allah dalam ilmu fikih bab rub'ul jinayat, perdana dan perdata, termasuk politik, semuanya. Baik politik, bagaimanakah politik menurut Islam yang benar, perdata, bagaimanakah perdata yang benar, bagaimanakah pidana yang benar menurut aturan Islam. Semuanya diatur. Itu baru Islam. Ada 4: rub'ul ibadah, rub'ul muamalat, rub'ul munakahat, dan rub'ul jinayat. Semuanya diatur dalam ilmu fikih. Beres yang 4-nya, tetapi strukturnya bukan seorang muslim, pemimpinnya bukan seorang muslim yang mengatur kultur yang 4 tadi. Karena dalam Islam ingat, kita berpedoman dan beragama dalam agama Islam, otomatis kulturnya harus kultur Islam, strukturnya juga diatur oleh seorang muslim. Apabila terjadi bukan seperti itu batal Islamnya. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digambarkan di kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yasrib atau di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakatnya para sahabat berarti muslim. Aturannya yang dipakai Al-Qur'anul Karim. Itulah yang disebut dengan Islam kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Bagaimanakah jaminannya bagi orang yang sudah iman kepada Allah dan Rasulnya, lantas melaksanakan Islam yang 100% tadi, yang semuanya diterima, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan kita, tetapi hati menerima sepenuhnya. Allah telah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amilus solihat, lantas dia melaksanakan kultural yang tadi yang disebut dengan amal soleh seluruhnya, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Dalam surah Al-Hasr ditegaskan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, ambillah dan laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah, wa ma nahakum anhu fantahu, jauhilah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang taat dan bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi millati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin.
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.